Halo Kopiers, apa kabar? Masih bersama gua Albert di sini pastinya, dan hari ini gua ditemanin oleh Bro Jeremy. Yeah. Hari ini gua akan ngebahas masalah lokasi properti untuk para buyers dan investor, ya. Bro, kalau menurut lo nih sebagai profesional untuk para customer, kita menyarankan untuk konsultan, ya. Menurut lo apa sih untuk kita beli properti untuk customer? Apa sih kriteria yang pertama? Iya, pertama harus kita pisahkan dulu nih calon buyernya. Untuk end user sebagai yang memakai langsung dengan investor. Gitu. Oke. Kalau untuk end user, simple sih kebutuhan mereka itu sebenarnya. Aksesnya yang penting mudah dijangkau. Oke, akses. Oke. Ya, tidak ibaratnya tidak terlalu jauh. Oke. Ya. Akses untuk ke lokasi tempat tersebut mudah dijangkau. Terus, fasilitas yang ada di lingkungannya juga baik. Oke. Ya, intinya lebih ke livingnya dia untuk simple ya. Simple living lah buat dia. Mau kemana-mana juga mereka nggak terlalu sulit. Gitu. Oke, nah untuk yang kedua apa kira-kira? Ya, untuk kalangan investor biasanya dilihat dari banyak sekali aspek yang harus di pendukungnya. Pertama sih sebenarnya untuk investor itu dia harus jeli. Nah, lokasi ini sunrise property atau tidak gitu. Nah, oke, sunrise itu apa sih, Bro? Nah, sunrise itu adalah daerah yang sedang berkembang. Oke, daerah sedang berkembang. Iya, jadi dia ibaratnya tuh mereka invest satu properti itu pendukungnya jelas dulu, dia lihat dulu. Pendukungnya jelas. Ya, jelas fasilitas. Dia berinvestasi sarana, tuh. Betul. Gitu ke depannya seperti apa, 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa gitu. Benar ya. Sekali. Oke. Nah, kalau masalah benar-benar masalah lokasi nih, kita hari ini akan membahas, mungkin akan lebih cenderung ke lokasinya nih. Lokasi-lokasi apa sih yang kira-kira menurut lu referensi untuk para buyers di luar sana? Ya, mau user dari segi investor atau user langsung, menurut lo apa sih? Umum dong tandanya. Ya, kita bicara umum nih. Umum lah ya. Iya, bicara umum. Bicara masalah lokasinya nih. Kembali lagi aksesnya, akses untuk aksesibilitas lah ya. Jadi akses tol gitu ya, lokasi yang premium. Ya. Biasanya semuanya pasti membutuhkan itu. Yang apalagi sekarang udah adanya program pemerintah yang TOD. Oke. Nah, Kopiers, jangan lupa nih program TOD ternyata itu salah satu pendukung ya sangat, untuk ketika kita membeli properti gitu loh. Program TOD kalian bisa lihat yang sebelumnya yang kita pernah ada kita buat ya. Oke, kita balik lagi sekarang. Oke, Bro, terus apa lagi Bro tadi Bro? Ya, selain akses tol, ya akses TOD tadi, ya. Terus jangkauan untuk akses itu juga mudah ya didapat, dan fasilitas pendukung lah seperti rumah sakit, pendidikan seperti itu. Itu yang dibutuhkan secara global umum sih pada umumnya. Karena kalau kita beli properti untuk kita sebagai end user, itu kan juga pasti untuk jangka panjang juga. Betul. Bukan kita beli hanya 1, 2, 3 tahun, kan? Kita pasti jangka panjang. Sampai kita punya anak, untuk otomatis kan kesejahteraan anak juga pasti kita pikirkan untuk jangka panjang. Jadi global yang tadi Pak Albert Bro Albert bilang. Santai aja lah Bro. Nah, sekarang gue mau nanya gini. Kan sekarang lu ada bernaung di suatu perusahaan dong sekarang nih, sedang duty di suatu perusahaan bekerjanya. Kalau boleh di-mention siapa Bro? Kalau lu berkenan mention? Maksudnya gimana nih? Lu sekarang lagi bekerja di mana nih? Satu developer baru sih sebenarnya. Cuman ya karena developer ini berada di lokasi yang premium. Jadi saya berpikir luar biasa banget lah saya berada di sini sebenarnya. Di lokasi yang premium, yang boleh dibilang nilai jualnya juga cukup lumayan. High end lah. High end ya. Kelasnya di high end ya kondisinya. High end. Kebetulan Kopiers, kebetulan kita saat ini ada di daerah Alam Sutra. Yang notabene itu jantung dari Alam Sutra tersebut. Alam Sutra juga. Nah, lokasinya ini mungkin kita boleh sebut, Bro? Boleh. Kita mungkin ada di apartemen Saumata apartemen. Yang lokasinya benar-benar ada di jantung banget lah. Ya.
Jadi kita balik lagi ke bicara masalah lokasi nih, bro. Nah, ini salah satunya lu bekerja di tempat lokasi yang benar-benar strategis, ya, yang mendukung pekerjaan lu untuk menjual, ya pastinya ya. Nah, kalau seperti ini, gue pengen tahu dong daerah, misalkan daerah Tangsel dah, Tangerang Selatan nih. Menurut lu lokasi seperti apa lagi sih menurut lu bagi lu ketika lu punya customer, lu akan suggest ke dia. Apalagi bro, kira-kira? Ya, ini sekedar informasi nih Bro Albert. Ya. Alam Sutra ini adalah satu-satunya Sudirmannya sebenarnya. Oh. Ini di Tangerang. Ibarat kalau di Jakarta itu Sudirman. Untuk saat ini, karena di Tangsel sendiri, hunian high rise building dan office tower hanya ada untuk saat ini di Alam Sutra. Jadi Sudirmannya dan ini sebenarnya akan kita tarik sebenarnya Sudirmannya itu akan kita pindahkan ibaratnya di sini. Pindah ke sini ya. Iya, office tower. Justru itu yang keunggulannya Alam Sutra saat ini. Gitu. Nah, makanya salah satu pengembangnya itu yang tempat lu bekerja itu ada di sini. Betul. Cakep banget dan peluangnya bagus banget. Betul tuh sekali. Ya. Nah, kita bicara masalah sekarang ini kan high rise building. Betul. Kalau bagaimana kalau kita memilih lokasi untuk landed? Landednya gimana? Kriterianya untuk memilih lokasi landed gimana ceritanya? Untuk landed sendiri kan punya kriteria sendiri, lebih spesifik sebenarnya. Boleh dong, boleh share ke Copyers seperti apa? Kriterianya seperti apa bro? Gini, spesifiknya untuk landed itu lebih ke apa ya? Lebih ke konsepnya beda dengan high rise building. Ya. Kalau high rise itu kan lebih praktis. Betul. Lebih yang ke simple lah ya. Simple, praktis. Kalau landed itu ya kita boleh dibilang perlu adanya landscape, ya kita harus turun tangan gitu loh. Jadi adanya harus perlu ibaratnya ada asisten, ya kan kita harus turun tangan sendiri. Dia lebih complicated sih sebenarnya, lebih nggak praktis sih sebenarnya. Kalau di high rise itu ya lebih simple sih. Lebih simple ya. Practice living lah. Nah sekarang kalau misalnya lu saran lah, mungkin pendapat tuh suggest lu ya untuk daerah Tangsel sendiri nih, untuk landednya nih. Bagaimana menurut lu? Di daerah mana ketika lu milih lokasi? Kan tadi lokasi ada, misalkan aksesnya gampang, mudah ditempuh. Mungkin salah satunya lagi bernaung di bawah program pemerintah mungkin yang TOD tadi. Betul. Ya. Terus di sekelilingnya fasilitas udah oke. Gitu loh. Nah mungkin daerah Tangsel sini kurang lebih daerah-daerah mana lagi bro? Kalau misalnya boleh kasih tahu, suggest lo. Jadi sekedar informasi aja bahwa ada beberapa area ya, khususnya kita bicarakan ini Tangerang ya. Iya, nggak usah nyebut brand ya. Kita nggak usah nyebut brand nih. Karena kalau bicara Tangerang ini, sekarang ada beberapa developer besar arah ke sini. Betul. Ya, arah ke sini banyak karena salah satu untuk landed areanya memang masih boleh dibilang memang masih besar banget ya. Mumpuni lah untuk kita bangun landed gitu loh. Kalau untuk Jakarta kan sudah tidak mumpuni lagi. Jadi arah ke Tangerang sini sampai ke arah Legok, Serang sana pun hunian udah banyak nih. Udah banyak. Jadi saran hanya saja saya sih sebenarnya memilih hunian itu kita harus jeli juga ya. Untuk saat ini banyak developer menawarkan beberapa hunian yang pendukungnya itu harus kita lihat juga jelas. Salah satunya ada akses tol, itu paling penting. TOD salah satunya. Jadi kalau sudah ada akses itu justru buat saya sih mempermudah kita sebagai pihak end user yang memilih rumah hunian dan investor untuk nilai jual nanti kemudian harinya. Di kemudian harinya yang orang invest gitu ya. Oke lah, dia mau tinggal, tapi di kemudian hari mungkin dia mau jual, tetap nilai harga jualnya masih oke lah ya. Masih oke. Nggak jatuh-jatuh banget. Nah, mungkin kalau misalnya lu boleh pandangan lu nih misalkan daerah mana sih? Tangsel ke belah selatan, utara atau timur atau mana sih? Menurut lu kalau saat ini sekarang ini banyak sekali ya developer menjamur ya, developer kecil besar, arahnya sudah arah ke kabupaten. Oh, daerah-daerah kabupaten. Bahkan mereka melirik itu yang aksesnya dilewatin tadi tuh. Yang tol itu? Iya tuh tadi tuh, TOD itu tuh. TOD itu. Oke. TOD itu. Iya. Sasaran market besarnya itu. Karena kan nanti lebih ke orientasi public kendaraan massal ya. Public transportasi. Iya, public transportation. Jadi itu sih sebenarnya. Oke, Copyers.
Kopiers, kita sudah membahas masalah untuk membeli properti untuk high-rise building dan landed. Gimana lokasinya seperti apa dan bagaimana. Tetap aja keduanya itu punya spesifikasi yang sama. Yang gampang aksesnya, mudah, lingkungannya sudah oke ya. Betul sekali. Terus apalagi didukung sama program pemerintah yang TOD tadi. Betul. Ya. Programnya kalian bisa TOD itu lihat apa di konten sebelumnya. Ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama Bro Jeremy. Sampai di sini dulu. Kedepannya tunggu konten kita berikutnya. Ya. Di sini gua Albert. Jeremy. Salam. See you.